Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Pada hari ini kita kembali mempelajari bidang studi akidah akhlak dengan judul materi akhlak tercela, yaitu ananiah, putus asa, godab, dan tamak. Ya. Nah, tolong kalian perhatikan nanti baik-baik ya. Mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita belajarnya dengan belajar daring atau belajar jarak jauh. Baik, kalian perhatikan sambil kalian catat ya anak-anak. Yang pertama yaitu ananiah. Nah, Ibu jelaskan arti ananiah. Nah, ananiah itu disebut juga dengan egois atau keakuan, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 18. Nah, jadi di dalam Al-Quran surah Luqman ini kita sangat tidak sangat dilarang oleh Allah untuk berlaku sombong di muka bumi ini. Jadi kita sangat dilarang untuk berlaku sombong. Kemudian adapun dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari perilaku ananiah adalah ananiah tadi kan egois ya anak-anak. Yang pertama, satu, menimbulkan kekecewaan orang lain karena dia mementingkan dirinya sendiri sehingga membuat orang lain akan kecewa. Jadi tidak peduli dengan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian bahaya bagi orang lain juga merusak hubungan persaudaraan. Ya. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Jadi orang pasti tidak senang dengan keegoan kita, ya, makanya itu dilarang tadi di dalam Islam. Yang ketiga, bahayanya juga memutuskan hubungan silaturahim tadi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, karena semua orang pasti tidak senang karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kelima, kaku dalam pergaulan, ya, sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, bahaya ananiah tadi menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Nah ya, kemudian yang ketujuh, bahaya ananiah juga sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Kemudian yang kedelapan, berdosa kepada Allah ya anak-anak. Karena apa? Karena Islam tadi melarang sifat ananiah atau sifat keakuan tadi. Jadi dia merasa dia yang paling pokoknya mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bagian B-nya adalah putus asa. Nah, putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih cita-cita dan ia tidak mampu berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Nah, itu arti putus asa. Jadi dia tidak lagi berusaha, itu namanya putus asa. Nah, kemudian dampak negatif putus asa. Yang pertama itu merugikan diri sendiri karena membuang-buang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki, ya. Kemudian yang berikutnya, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Nah, ini dampak dari putus asa tadi. Jadi merugikan diri kita sendiri, ya. Terbuang waktu kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu, ya. Nah, jadi orang putus asa itu berarti kehilangan gairah, kemudian kehilangan semangat untuk mencapai cita-cita, ya, untuk mencapai keinginan dan harapan.
Nah, putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, kemudian tidak mau lagi berusaha. Nah, ini juga dilarang di dalam Islam. Jadi kita dilarang untuk putus asa, tidak boleh ya anak-anak putus asa. Kita selalu berusaha, pasti ada harapan gitu. Kalau gagal. Nah, kemudian dalil putus asa terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Yang di sini ibu tuliskan artinya ya anak-anak, nanti kalian bisa buka di Al-Quran terjemah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Nah, ada ciri-cirinya ya anak-anak. Jadi ciri-ciri orang yang putus asa itu antara lain: A. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Jadi walaupun gagal, dia gagal sekali, dia tidak mau lagi, dia malas. Padahal di dalam Islam kalau kita gagal sekali itu biasa, kita coba lagi dan coba lagi. Insya Allah akan berhasil. Kemudian lagi ciri orang yang putus asa yang B-nya tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Nah, itu ciri orang yang putus asa. Dia tidak mau berusaha lagi ya. Tidak punya semangat lagi untuk berusaha. Kemudian yang C-nya, ciri-ciri orang yang putus asa, yang C-nya tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Jadi melamun, murung, memikirkan kegagalannya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita kalau punya usaha gagal, kita harus tetap maju, harus tetap semangat ya untuk mengulangi lagi, mencoba lagi. Kemudian yang terakhir bagian D-nya, ciri-ciri orang yang putus asa adalah mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah ya, walaupun dengan sebab yang sangat kecil. Nah, itu. Kemudian yang bagian C-nya yaitu gadab. Gadab berarti marah atau pemarah. Jadi gadab itu artinya marah. Nah, gadab ini termasuk sifat tercela ya anak-anak, karena marah itu bersumber dari setan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Nah, jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Nih hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau kita lagi marah, segeralah ambil air wudu. Nah, kemudian yang berikutnya akibat buruk dari sikap marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Jadi orang yang sedang marah tuh pasti tidak tenang. Kemudian yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jadi pikirannya itu kalut sehingga tidak dapat menyelesaikan dengan baik ya, karena pikirannya lagi marah tadi. Kemudian yang ketiga, jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani ya. Jadi menimbulkan tekanan darah tinggi kalau sering marah. Yang keempat, sikap godab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Jadi kalau coba diantara kalian kalau marah terus dengan orang lain, maka teman kita akan merasa kecewa, kok marah-marah melulu gitu. Orang tidak salah tetap marah. Makanya dihindari di dalam dilarang di dalam Islam. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Nah, itu ya. Ini akibat buruk dari sikap marah. Nah, kemudian yang berikutnya ibu jelaskan, D. Tamak. Pengertian tamak. Perhatikan anak-anak. Nah, tamak secara bahasa berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Jadi orang yang tamak itu tadi artinya adalah rakus. Jadi ingin mengambil semuanya itu dengan jalan apapun, apakah itu halal usahanya, apakah itu haram, dia akan terus mengambil walaupun bukan haknya dia. Nah, di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh
urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9 ini dijelaskan oleh Allah, orang akan rugi ya, karena hanya memikirkan harta dan anak-anak, urusan anak-anak merekanya saja. Jadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu latihan soal. Ini mudah sekali yang sudah Ibu jelaskan tadi, soal 1 sampai 4. Yang pertama jelaskan pengertian anania, yang kedua jelaskan pengertian putus asa, yang ketiga jelaskan pengertian godab, yang keempat jelaskan pengertian tamak. Nah, demikian yang dapat Ibu jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.